Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas fisika komputasi, saya Karisma Diastuti, NPM 1911090207, kelas Fisika 5C, akan sedikit menjelaskan mengenai konsep materi pada modul 2, bagian 2.2.1 dan 2.3.2 berikut coding MATLAB-nya. Untuk yang pertama, yakni waves and oscillation atau gelombang dan osilasi. Pada sebab 2.2.1, yakni simple harmonic motion as circular motion atau gerak harmonik sederhana sebagai gerak melingkar. Gerak harmonik sederhana merupakan gerak bolak-balik benda melalui suatu titik kesetimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Gerak harmonik sederhana memiliki amplitudo atau simpangan maksimum dan frekuensi yang tetap. Gerak ini bersifat periodik. Setiap gerakannya akan terjadi secara berulang dan teratur dalam selang waktu yang sama. Dalam gerak harmonik sederhana, resultan gayanya memiliki arah yang selalu sama menuju titik kesetimbangan. Gaya ini disebut dengan gaya pemulih. Gaya besar gaya pemulih berbanding lurus dengan posisi benda terhadap titik kesetimbangannya. Beberapa karakteristik gerak ini diantaranya dinyatakan dengan grafik posisi partikel sebagai fungsi waktu berupa sinus ataupun kosinus. Gerak ini juga dapat ditinjau dari persamaan simpangan, persamaan kecepatan, persamaan percepatan, persamaan energi gerak yang dimaksud. Berdasarkan karakter tersebut, gerak harmonik sederhana memiliki simpangan, kecepatan, percepatan, dan energi. Nah, yang pertama adalah simpangan. Simpangan getaran harmonik sederhana dapat dianggap sebagai proyeksi partikel yang bergerak melingkar beraturan pada diameter lingkaran. Kemudian kecepatan itu merupakan turunan pertama dari posisi. Pada gerak harmonik sederhana, kecepatan diperoleh dari turunan pertama persamaan simpangan. Selanjutnya ada percepatan. Percepatan benda yang bergerak harmonik sederhana dapat diperoleh dari turunan pertama persamaan kecepatan atau turunan kedua persamaan simpangan. Dan selanjutnya adalah energi. Persamaan energi pada gerak harmonik sederhana meliputi energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Gerak harmonik sederhana dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gerak harmonik sederhana linier. Misalnya penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi cairan raksa atau cairan dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal dari pegas, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Kemudian yang kedua ada gerak harmonik sederhana angular. Misalnya gerak pada bandul atau bandul fisis, kemudian osilasi ayunan torsi, dan masih banyak contoh lain. Untuk selanjutnya adalah hubungan gerak harmonik sederhana dan gerak melingkar. Gerak melingkar beraturan bisa dipandang sebagai gabungan dua gerak harmonik sederhana yang saling tegak lurus, yang memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama namun beda fase relatif. Atau kita bisa memandang gerak harmonik sederhana sebagai suatu komponen gerak melingkar beraturan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya pada suatu garis lurus, proyeksi sebuah benda yang melakukan gerak melingkar beraturan merupakan gerak harmonik sederhana. Frekuensi dan periode gerak melingkar beraturan sama dengan frekuensi dan periode dari gerak harmonik sederhana yang diproyeksikan. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan gerak harmonik sederhana sebagai gerak melingkar melalui coding dari program MATLAB. Terlebih dahulu kita buka MATLAB-nya. Dan di sini saya sudah mempersiapkan skripnya yang telah diketik sebelumnya. Baiklah, di sini kita mulai kodenya dari clear all, close all, CLC. Nah, N di sini nilainya 1080 merupakan fase total dari osilasi. Kemudian A0-nya adalah 10 yang merupakan amplitudonya. Kemudian theta satunya itu adalah 0 atau nilai awal dari theta-nya. Kemudian skripnya akan berlanjut hingga akhir seperti yang tertera pada layar. Pada skrip ini akan menghasilkan 5 grafik. Nah, dari coding ini kita akan menemukan
fase sudutnya. Kemudian kita juga akan menemukan posisi dari simple harmonic oscillation-nya, yang di sini terdiri dari 3 loop. X dipresentasikan sebagai simple harmonic yang pertama, kemudian Y direpresentasikan sebagai simple harmonic oscillation yang kedua. Nah, untuk selanjutnya kita juga akan menemukan kecepatan dari simple harmonic, kemudian percepatan dari simple harmonic. Nah, kita langsung scroll sampai bawah. Dan di sini task complete atau script yang kita tulis atau coding yang kita ketik sudah komplit ya, sudah sempurna. Lalu langkah selanjutnya kita klik run. Tujuan dari klik run ini adalah untuk membuktikan bahwa persamaan gerak harmonik sederhana dapat diproyeksikan sebagai gerak melingkar. Baiklah, kita tunggu. Nah, ini dia muncul. Ada grafik 1, kemudian grafik 2, grafik 3, grafik 4, dan grafik 5. Dari grafik pertama. Nah, grafik pertama ini merupakan grafik dari hubungan sudut fase dengan posisi dalam gerak harmonik sederhana. Pada grafik ini terdapat sudut fase dan juga amplitudonya. Nah, di sini digambarkan amplitudo untuk sumbu X-nya, sumbu X yakni yang warna biru, kemudian untuk sumbu Y-nya yakni yang berwarna orange. Nah, untuk yang berwarna biru atau sumbu X-nya yakni pada nilai 10, kemudian untuk Y-nya bernilai 0. Benda bergerak dari titik minimum ke titik maksimum dan sebaliknya. Nah, pergerakan ini akan melalui titik setimbang. Kemudian kedua benda bergerak pada titik yang sama, yakni pada sudut fase sebesar ini dia, sebesar 19. Antara 18 dan 20 adalah 19. Jadi sudut X dan sumbu Y dan sumbu X sama-sama bergerak pada sudut fase sebesar 19. Kemudian, untuk grafik atau gambar yang kedua, ini adalah hubungan dari fase sudut, ada sudut fase dan kecepatan. Hubungan dari sudut fase dan kecepatan atau velocity. Masih sama, untuk yang warna biru itu adalah untuk sumbu X, dan untuk yang warna orange adalah untuk sumbu Y. Nah, di sini sumbu X-nya bernilai 0 dan sumbu Y-nya bernilai 10. Dan antara sumbu X dan sumbu Y bergerak sama dan menuju menghasilkan sudut fase sebesar 19. Kemudian untuk yang ketiga adalah grafik yang ketiga merupakan hubungan dari sudut fase dengan percepatan atau acceleration. Pada sumbu X, percepatan pada sumbu X digambarkan dengan warna biru, sedangkan percepatan dalam sumbu Y digambarkan dalam grafik warna orange. Nah, di sini percepatan dengan sumbu X-nya bernilai min 10 dan percepatan pada sumbu Y-nya bernilai 0. Benda yang bergerak pada suatu osilasi sempurna memiliki percepatan yang berubah-ubah menurut posisinya. Percepatan berbanding lurus dengan simpangan dan arahnya berlawanan dengan simpangannya. Jadi, arah dari grafik percepatan itu berlawanan dengan arah dari grafik dari persimpangan. Nah, di sini kan sumbu X-nya bernilai min 10. Sedangkan pada simpangan atau amplitudonya, sumbu X-nya itu bernilai 10. Jadi, terdapat keterbalikan atau berlawanan. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk grafik yang selanjutnya,
yakni grafik yang keempat. Nah, grafik yang keempat ini adalah hubungan antara ketiga grafik yang telah kita lihat tadi. Nah, ini ketiga grafik dari amplitudo atau simpangan, velocity atau kecepatan, acceleration atau percepatan. Maka akan menghasilkan simple harmonic motion as circular motion atau gerak harmonik sederhana sebagai gerak melingkar. Jadi jika digabungkan akan seperti ini hasilnya. Kemudian pada 2.3 electricity and magnetism atau elektrik dan magnet. Pada sebab 2.3.2 column force between charge using for loop atau gaya kolom antara muatan menggunakan loop. Hukum kolom adalah hukum yang menjelaskan hubungan dari gaya yang timbul antara dua titik muatan yang terpisahkan jarak tertentu. Muatan yang saling berdekatan akan menimbulkan interaksi yang disebut dengan gaya kolom. Dari hasil percobaan kolom dapat dinyatakan bunyi hukum kolom sebagai berikut, yakni bunyinya besar gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Besarnya gaya hukum kolom antar dua muatan listrik dapat ditentukan menggunakan rumus yakni F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. F di sini adalah gaya kolomnya, satuannya Newton, kemudian K di sini adalah konstanta kolom dengan ketetapan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian Q1, Q2 ini adalah muatan 1 dan muatan 2 dan R kuadrat di sini adalah jarak kuadrat. Nah, dalam hukum kolom, jarak antara muatan muncul bersamaan sebagai 1 per R kuadrat ini. Sehingga hukum kolom merupakan contoh dari hukum kuadrat terbalik. Di sini kita akan proyeksikan ke program MATLAB. Yang sebelumnya telah kita tulis coding-codingnya. Di sini saat di komando nanti kita akan disuruh menuliskan enter your username. Nah, langsung saja kita klik run. Kemudian akan muncul username. Di sini kita bebas menuliskan apapun dan saya akan menuliskan nama saya sendiri. Setelah itu kita bisa klik enter. Enter the number of charge. Nah, di sini kan tadi muatannya ada 2 ya. Muatannya ada 2. Jadi kita klik 2. Kemudian setelah itu kita enter kembali. Maka for charge 1, enter position in meter as x, y. Nah, pada sumbu x, muatan pertama itu ada 3. Kemudian muatan yang sumbu y-nya 2. Setelah itu kita enter kembali, maka enter charge in C. Nah, in C di sini kita tulis 2. Kemudian kita enter kembali. For charge 2, enter position in meter as x, y. Kemudian kita isi 2 dan 3. Setelah itu kita enter lagi. Nah, enter charge in C. Di sini kita masukkan 1, kemudian enter lagi. Enter position in meter as x, y, sumbu x dan y-nya. Nah, di sini kita masukkan untuk sumbu x-nya adalah 2, sumbu y-nya adalah 3. Kita enter kembali. Nah, ini kita isi min 2. Kemudian ini adalah grafiknya. Dan pada grafik ini dapat kita ketahui bahwasannya arahnya berbeda. Arah dari muatan yang pertama ini ke atas dan muatan yang kedua ini ke bawah.
Disebabkan karena kedua muatan memiliki nilai muatan yang sama. Maksud dari sama muatan di sini adalah baik dari muatan satu, yakni sumbu X-nya ataupun sumbu Y-nya, ini bernilai positif. Nah, di muatan satu ini sumbu X-nya adalah 3, kemudian pada sumbu Y-nya adalah 2. Nah, sama-sama positif. Kemudian pada muatan kedua atau Q2-nya ini, pada sumbu X-nya yakni bernilai 2, sedangkan pada sumbu Y-nya bernilai 3. Sama-sama positif juga. Jadi, pada gambar ini, arahnya saling tolak-menolak karena memiliki muatan yang sama-sama positif. Berbeda jika muatan yang pertama misalnya positif dan muatan yang kedua misalnya negatif, maka mereka akan saling tarik-menarik. Nah, hal ini sesuai dengan hukum Coulomb yang telah kita bahas pada konsep materi sebelumnya. Nah, force on charge 1 is, nah untuk X-nya komponennya yakni ada ini hasilnya, kemudian untuk Y komponennya ini hasilnya. Nah, sedangkan untuk force on charge 2 sama hasilnya sama seperti pada komponen X dan Y muatan 1. Nah, pada gambar ini berarti gaya elektrostatik atau Coulomb ini sebagai hukum kuadrat terbalik. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.